to the hill. Oh, out the front zone, coming through the back of shot. Now that looks checks out. Yeah, a lot later. Says I'll tell you what, barely all over the gravel, all over the Through. Oh, he almost saved it. Oh, That's David Almanza. Almanza. Sirkuit legendaris Le Mans di Prancis bersiap menjadi saksi sejarah baru bagi pembalap muda kebanggaan Indonesia, Veda Iga Pratama. Menjelang balapan akhir pekan ini, Veda telah menebarkan ancaman nyata bagi para rivalnya dan menetapkan diri sebagai calon kuat peraih podium. Sinyal positif dan aura kebintangannya sudah terlihat sangat tajam sejak sesi latihan bebas pertama atau FP1. Dalam sesi yang krusial untuk pengenalan aspal dan penyesuaian awal setelan motor tersebut, Veda sempat membuat garasi tim bersorak ketika ia melesat dan berhasil menyodok ke posisi kedua pencetak waktu tercepat. Meskipun posisi catatan waktu selalu dinamis seiring berjalannya sesi, momen Veda bertengger di P2 membuktikan bahwa ia tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dan menemukan ritme balap yang tepat di atas lintasan Le Mans. Hasil optimis di awal sesi ini menjadi suntikan moral yang sangat berharga bagi seluruh kru, membuktikan bahwa kecepatan Veda mutlak berada di level barisan terdepan kejuaraan dunia. Cuaca dan kondisi permukaan lintasan Le Mans memang selalu menghadirkan teka-teki rumit yang sulit dipecahkan oleh para insinyur balap sekalipun. Sesi praktis atau latihan resmi kemudian diwarnai dengan rentetan drama yang luar biasa menegangkan. Lintasan seolah berubah menjadi arena bertahan hidup ketika terjadi banjir crash yang menimpa banyak pembalap di kelas ini. Nama-nama besar yang biasanya tampil dominan dan langganan mengisi barisan depan seperti Maximo Quiles dan Alvaro Carpe harus merasakan kerasnya aspal Prancis. Keduanya tergelincir parah dan kehilangan kendali atas motor mereka di tengah sesi yang sedang berjalan sangat kompetitif. Insiden beruntun yang menimpa Quiles dan Carpe ini menjadi bukti nyata betapa licin dan berbahayanya limit lintasan Le Mans jika pembalap terlalu memaksakan gaya balap agresif. Banyaknya rider yang berjatuhan menciptakan atmosfer tegang di pit lane, memaksa pembalap lain untuk ekstra waspada. On and then rising up to the hill. Oh, out the front zone, coming through the back of shot. Now that looks checks out. Yeah, a lot later. Says I'll tell you what, barely all over the gravel, all over the Through. Oh, he almost saved it. Oh, That's David Almanza. Di tengah badai crash yang menumbangkan para rival unggulannya, Veda Iga Pratama justru tampil sebagai antitesis dengan ketenangan yang luar biasa. Ia menyikapi sesi praktis yang kacau balau ini dengan tingkat kedewasaan yang jauh melampaui usianya. Alih-alih terpancing emosi dan ego untuk mencetak waktu tercepat secara membabi buta demi status, Veda memiliki pendekatan strategi yang sangat hati-hati dan terukur dari lap ke lap. Ia menggunakan sesi ini murni untuk mengumpulkan data ban dan merasakan batas cengkeraman aspal tanpa harus memacu tunggangannya melewati limit yang beresiko fatal. Sikap waspada tingkat tinggi ini bukanlah tanpa alasan yang berdasar. Veda telah mengambil pelajaran yang sangat berharga dari insiden crash menyakitkan saat sesi kualifikasi di sirkuit Jerez minggu lalu. Ia sadar betul bahwa memaksakan motor di saat ritme belum sepenuhnya terbentuk hanya akan mengundang petaka yang merugikan tim. Kesabaran ekstra dan taktik pembalap yang sangat terukur dari Veda akhirnya membuahkan hasil pengumpulan data yang sangat memuaskan bagi tim mekanik. Menjelang detik-detik akhir sesi praktis, Veda secara konsisten berhasil mengamankan posisi ke-9 pencetak waktu tercepat secara keseluruhan. Angka ini seolah-olah menjadi sebuah kebetulan semesta yang epik, karena ia finish tepat di P9, yang mana merupakan posisi yang sama persis dengan nomor punggung balap di fairing motor andalannya, yaitu nomor 9. Pencapaian ini tidak bisa dipandang sebelah mata sebagai hasil mediocre. Menembus posisi 10 besar dan mengamankan P9 di tengah kondisi lintasan yang sangat menguras fisik serta memakan banyak korban crash adalah bukti nyata kecerdasan spesial Veda. Ia ikut mengendalikan kecepatannya dengan sangat presisi, cukup kencang untuk tetap menempel di grup elit pencetak waktu, namun sangat aman untuk membawa motor kembali ke garasi
tanpa goresan. Kepercayaan diri Veda yang kini sedang berada di titik puncak jelang balapan utama Le Mans tentu tidak terlepas dari modal sejarah berharga yang ia torehkan di seri sebelumnya. Publik pecinta otomotif dunia tentu belum lupa dengan pertunjukan magis yang diciptakan oleh Veda di aspal sirkuit Jerez. Memulai jalannya balapan dari posisi start 17 sangat tidak menguntungkan dan penuh tekanan. Veda mampu membelah barisan tengah bagaikan roket hingga sukses menyentuh garis finish di posisi ke-6. Aksi memukai penuh determinasi di Jerez tersebut mengundang decak kagum tanpa henti dari seluruh pengamat dan komentator internasional. Pengalaman membalikan keadaan dari situasi paling terpojok di Jerez telah menempa mental baja murni di dalam diri Veda. Modal sejarah comeback brilian ini kini menjadi senjata psikologis yang sangat menakutkan bagi lawan-lawannya di grip Le Mans. Jika dari belakang saja ia bisa mengancam, maka dari barisan depan ia akan sangat berbahaya. Gabungan sempurna antara performa meyakinkan di awal sesi FP1, kejelasan menghindari bencana crash di sesi praktis, dan ledakan momentum kebangkitan dari Jerez membuat target perangku podium di Le Mans menjadi sebuah skenario yang sangat realistis. Bagi Veda dan seluruh staf mekaniknya, target ini bukan lagi sekedar angan-angan kosong pemanis media. Angka dari data telemetri menunjukkan dengan gamblang bahwa Veda memiliki grafik kecepatan konstan yang sangat kompetitif, terutama saat pelibas sektor-sektor krusial sirkuit Le Mans. Ini adalah momen pembuktian sejati bagi Veda untuk menunjukkan bahwa ia bukan one hit wonder, melainkan pembalap elit yang mampu secara konsisten bersaing merebutkan gelar. Menyelesaikan balapan minimal menembus 5 besar adalah sebuah target yang paling rasional. Namun, menginjakkan kaki di atas podium juara adalah target utama yang kini menyala terang di benak sang roket muda Indonesia. Secara teknis di dalam pedok, pendekatan hati-hati yang secara disiplin diaplikasikan oleh Veda pada sesi praktis memberikan keuntungan strategis yang sangat masif. Pertama, ia berhasil menjaga kebugaran fisik dan memelihara ketajaman mentalnya dari potensi trauma crash yang bisa merusak akhir pekan. Kedua, yang paling bernilai paling mahal, tim mekanik kini memiliki suplai data telemetri yang sangat bersih, runtut, dan utuh mengenai perilaku suspensi motor selama melahap belasan putaran tanpa interupsi. Data murni ini sangat esensial untuk melakukan kalibrasi final engine mapping agar selaras dengan gaya manuver agresif Veda. Ketika garasi tim rival seperti Queles dan Carpe harus menghabiskan jam terbang berharga untuk mereparasi fairing motor yang hancur akibat crash, garasi Veda justru sangat fokus membedah data untuk mengejar per 1000 detik tambahan. Efisiensi manajemen waktu dan resiko inilah yang melahirkan pembalap bermental juara sejati. Seluruh sorot lampu dan mata kamera di atas sirkuit Le Mans, Perancis akan tertuju tajam pada satu nama. Harapan besar dari jutaan penggemar otomotif berada kokoh di pundak Veda Eka Pratama, pemuda bernomor punggung 9 yang terus-menerus menyajikan tontonan balap kelas dunia. Gemuruh dukungan tidak hanya berpusat dari tanah air Indonesia tercinta, tetapi juga mengalir deras dari basis penggemar di negara tetangga yang kini telah mengakui dan menghormati talenta murninya. Sesi demi sesi krusial telah berhasil ia lewati dengan catatan evaluasi yang membangun optimisme tingkat tinggi. Jika Veda mampu mempertahankan ketenangan batinnya, mengeksekusi titik pengereman dengan mulus, dan menghindari drama benturan di tikungan pertama yang krusial, maka sejarah emas bagi Indonesia akan segera tertulis di Eropa. Trofi Le Mans sudah menanti, siap untuk ditaklukkan oleh ambisi besar sang roket Indonesia di akhir pekan ini. On and then rising up to the hill. Oh, out the front and coming through the back of shot. Now that looks checks out. Yeah, a lot later because I'll tell you what, it's barely all over the gravel, all over the Through. Oh, he almost saved it. Oh, That's David Almanza. Almanza.